Tapi kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini di Bincang Santai episode ketiga yang mengangkat tema budaya, adat, dan estetika bangunan. Kali ini bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, ada Julius Robert. Dia adalah founder dari Atmosphere Architects. Seperti itu, sudah kita bergabung bersama kali ini bersama dengan beliau. Sudah hadir juga, kita akan undang langsung. Oke, jadi seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya ya Sobat Alkikot ya, bahwasanya Bincang Santai ini adalah segmen yang rutin. Kita membahas banyak sekali tema-tema ya kan, yang juga pastinya sangat dekat dengan keseharian kita semua. Walaupun mungkin rasanya di dunia arsitektur tuh kayak asing banget gitu ya, kayak profesional banget gitu loh. Ngerasa sebagai orang awam kita kayaknya nggak akrab sama dunia arsitektur. Padahal nggak juga, karena banyak sekali hal-hal yang mendekat sama kita yang juga berhubungan dengan yang namanya arsitektur. Nah, sama halnya dengan tema yang akan kita bahas hari ini adalah budaya, adat, dan juga estetika bangunan. Nah, kali ini expert yang kita ajak untuk berbincang santai adalah Ko Julius Robert. Kabarnya baik ya Ko ya, tadi sudah kita ngobrol sebentar tadi ya. Sangat baik. Mantap. Beliau adalah founder dari Atmosphere Architects yang sampai sekarang ini juga eksistensinya luar biasa banget. Followersnya udah puluh ribuan ini ya, luar biasa sekali. Jadi buat teman-teman yang belum follow, langsung aja follow Instagramnya ya, yang udah live bareng sama kita kali ini. Jadi di follow Instagramnya jangan lupa, karena akan banyak sekali insight menarik, knowledge buat kita semua tentunya berhubungan dengan arsitektur seperti itu. Baik, oke. Untuk Robert sendiri nih, boleh dong ceritain ke kita mungkin perjalanan pendidikannya selama ini gitu ya, supaya bisa menjadi inspirasi nih buat sobat kita semuanya. Dari awal mungkin dulu tertarik mulai arsitektur tuh mulai kapan gitu loh, apa sejak kuliah atau emang dari SMA tuh udah pengen banget jadi arsitek misalkan seperti itu. Silakan kok diceritakan ke kita semua. Ya, sebelumnya saya berterima kasih saya ucapkan kepada Alkikot pertama untuk kesempatannya. Di sini sebelumnya saya berbicara atas nama Atmosphere Architect. Di sini saya berbicara atas arsitek muda ya. Saya masih belum berprofesi sebagai arsitek. Nggak lama juga sudah masuk di dunia arsitek ini gitu. Kemudian kalau berbicara tentang perjalanan untuk masuk arsitek, sebenarnya sih dulu dari SMA itu saya jauh banget, bisa dibilang jauh banget untuk ke arsitek gitu. Dulunya bahkan saya di SMA itu saya jurusan IPS loh. Saya dulu jurusan IPS. Setelah itu keren. Ini fenomena langka. Jadi dulu fenomena langka banget. Iya, makanya itu jauh banget kan. Dulu itu jadi ceritanya itu saya sudah diterima di jurusan akuntansi di universitas lumayan ternama di Surabaya juga. Setelah itu memang dari kecil sih cita-citanya memang ada keinginan untuk jadi arsitek, tapi sebenarnya nggak ada basicnya gitu loh. Jadi sebenarnya masuk di arsitek ini sedikit bonek ya. Gitu. Bondo nekat ya. Iya, betul. Jadi dulunya itu udah diterima di akuntansi, setelah itu ya udah setengah bayar sih, terus langsung masuk di Universitas Kristen Petra yang waktu itu terkenal dengan Green and Sustainability in Architecture, dan saya explore lebih lanjut itu terkenal dengan arsitektur Nusantaranya juga gitu. Jadi akhirnya cocok lah dengan universitas juga ya, kan emang sesuai passion dari awal. Walaupun tantangannya juga luar biasa sekali ya, karena dari jurusan IPS melanting jauh gitu loh ya ke arsitektur. Iya, betul. Ini mungkin inspirasi juga buat banyak sobat ikut di luar sana yang juga mungkin ngerasa aduh aku udah terlanjur SMA-nya di IPS nih ya, pengen jadi arsitek juga atau bahkan mungkin jadi apapun yang lainnya yang akhirnya nggak IPS juga. Ini ada contoh suksesnya nih ya, contoh konkret kalau ternyata ya ada loh yang bisa dari IPS akhirnya ke IPA justru berkarir dengan luar biasa di bidang arsitektur yang juga sulitnya minta ampun. Keren, terus dulu deh buat Robert, luar biasa, keren. Oke deh, sangat inspiratif loh ya. Ini baru mulai ya, kan udah memberikan kejutan luar biasa ya soal terkait tentang pendidikan, luar biasa banget.
Oke, tapi kalau misalkan dulu memang berawal dari ya awalnya ingin cita-cita ya kan Ko, ya akhirnya terwujud lah gitu ya bisa berkuliah di jurusan ini seperti itu sampai akhirnya menyelesaikan kuliah. Di mana awal mulanya dan juga kenapa awal mulanya Ko Robert sendiri ingin membuat atau yang namanya saya menemukan yang namanya atmosfer arsitek ini apa sih sebenarnya motivasinya? Ceritain dong ke kita Ko. Jadi untuk awal mulanya itu ya tentunya kan semua orang yang kuliah di jurusan tertentu tentu saja ingin bekerja di jurusan yang itu, yang maksudnya nggak jauh-jauh dari itu kan. Sebenarnya awal mulanya itu saya juga sama seperti itu sih ceritanya, simpelnya sih seperti itu. Nah, waktu itu memang di waktu saya kuliah itu untuk Instagram yang atmosfer architects ini sewaktu itu merupakan bukan akun untuk karya-karya saya. Waktu itu bahkan untuk Instagram untuk repost dan membahas beberapa karya arsitek-arsitek yang terkenal seperti itu gitu. Okay. Kemudian waktu tugas akhir itu kayaknya ini panggilan untuk jadi arsitek gitu loh. Nah kayak gitu. Setelah itu dari akun yang isinya repost tadi itu saya switch untuk karya pribadi saya gitu, kayak gitu. Terus kemudian setelah lulus S1 terus kemudian saya ambil beberapa legal untuk arsitek. Setelah itu sebelumnya itu saya pernah bekerja di kantor kontraktor, malah di kantor kontraktor untuk belajar hal-hal teknis. Karena saya rasa yang dipelajari waktu waktu kuliah itu hal-hal teknisnya itu kurang kayak gitu. Terus waktu saya bekerja di kontraktor itu saya menyicil beberapa proyek-proyek kecil seperti desain interior, kemudian ada beberapa renovasi kecil kayak gitu. Jadi berarti awalnya memang niatnya buat akun berbagi ya kan, repost karya banyak arsitek, akhirnya wah ini nih jadi pantikan sendiri juga untuk akhirnya bisa mempublikasikan karya-karya sendiri juga ya Ko ya. Luar biasa, keren. Tapi berarti sebagai arsitek kalau Ko Robert sendiri itu punya style gak sih? Kayak stylenya tuh kemana gitu loh? Ada nggak tuh style tersendiri yang itu khas banget stylenya Ko Robert gitu? Atau ngalir aja? Sebenarnya untuk style ya, karena saya masih masuk di profesi sebagai arsitek ini sekitar 2 tahunan, itu sebenarnya saya masih dalam proses mencari jati diri ya, atau masih nyari stylenya itu kayak gimana gitu loh. Nah, tetapi jika aku harus nyebutin style apa yang digunakan di atmosfer architects, mungkin itu di kami lebih menerapkan apa yang diajarkan sewaktu saya menempuh di UK Petra Surabaya ya, yaitu tentang Green and Sustainability in Architecture. Ya itu kalau bisa ditarik benang itu arsitektur yang hijau dan ramah lingkungan sih sebenarnya gitu. Kayak gitu. Kemudian ada di beberapa project itu di kami juga menggunakan beberapa material yang gimana ya, berbau Nusantara gitu, berbau lokal gitu, seperti ada bata roster, bata klinker seperti itu. Kemudian tujuannya di kami itu pakai produk-produk lokal tersebut dengan harapan dapat memajukan usaha-usaha lokal juga yang menurut saya dapat dijadikan ciri khas arsitektur Nusantara seperti itu. Secara visi udah keren banget sih gokil, top luar biasa inspiratif sih dari Ko Robert ya. Berarti emang tapi ngomongin soal arsitektur yang memang istilahnya tadi green dan juga sustain lah ya, istilahnya seperti itu yang memang dibutuhkan banget di zaman sekarang ini lah ya, dengan kondisi iklim kita sekarang gitu ya kan, iklim dunia bahkan mungkin Indonesia sendiri seperti itu ya, hal seperti ini harus diperlukan sekali. Dan semoga nanti hasil sharing kita hari ini juga bisa menginspirasi banyak teman-teman yang lain juga untuk bisa mengikuti jejaknya Ko Robert juga lah ya. Luar biasa, keren. Oke,
Sobat Ikut semuanya, kali ini kita akan langsung membahas soal tema kita hari ini, yaitu adalah budaya, adat, dan istiqlal Lamongan, seperti itu. Dan aku ingetin untuk teman-teman semua yang pengen bertanya, yang langsung ke expert kita hari ini, boleh banget langsung sampaikan pertanyaannya di kolom komen. Nanti akan dijawab oleh narasumber kita di akhir diskusi kita nanti, seperti itu ya. Dan juga untuk penanya terbaik dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah giveaway dari Alkicot Paint. Jadi langsung aja komen di bawah pertanyaannya apa, seperti itu ya. Langsung aja karena berkesempatan dapat hadiah giveaway seperti itu. Tapi seru banget loh live hari ini ya bareng sama Ko Robert. Ini supporternya banyak ini ya, supporternya banyak, luar biasa, sangat interaktif ya, seru banget, keren. Nanti jangan lupa tanya ya, lumayan lo dapat hadiah giveaway dari Alkicot Paint seperti itu. Oke, Ko Robert, pertanyaan pertama nih soal tema kita hari ini. Sebenarnya apa sih pengaruh dari budaya dan juga adat di bidang arsitektur? Mungkin pasti banyak yang belum tahu nih. Silakan Bu jelasin. Jadi untuk awalnya itu sebagai disclaimer, saya di sini itu berbicara sebagai arsitek budaya. Jadi mungkin saya akan share beberapa proyek yang sudah saya dapatkan dalam penerapan budaya dan adat dalam proyek-proyek saya sendiri. Jadi nanti mungkin saya hubungkan dengan proyek-proyek saya. Dan di sini itu saya berbicara bukan sebagai expert ya dalam budaya dan adat gitu. Jadi saya cuma sharing gitu aja gitu. Tapi untuk secara pribadi kalau harus menjabarkan seperti apa sih arsitektur Nusantara itu, menurut saya arsitektur Nusantara itu merupakan sebagian potongan ya, jadi sebagian kecil dari budaya dan adat itu sendiri. Nah, dalam hal ini beberapa contoh yang menurut saya harus diperhatikan adalah biasanya dalam kita mengeksplorasi ide. Kita tentu saja di dalam kita hidup, kita kemana-mana juga kita melihat rumah kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, untuk secara pribadi menurut saya karya arsitektur itu ada dua macam sih. Yang pertama itu adalah karya arsitektur dengan arsitek yang biasanya kita temui di beberapa sosial media gitu, yang di internet lah gitu, yang gampang kita akses untuk di zaman sekarang ini. Yang kedua, yang menurut saya yang sering dilupakan oleh masyarakat itu adalah arsitektur tanpa arsitek. Nah, ini yang menurut saya harus dipertegas dan harus dilestarikan kayak gitu. Hal ini merupakan hal yang lebih dalam ya, karena arsitektur tanpa arsitek itu timbul dari berbagai macam-macam cerita dan konflik yang ada di dalam masyarakat. Nah, dalam hal ini pengertiannya adalah arsitektur yang dibangun oleh masyarakat sekitar itu sendiri, kayak gitu. Nah, itu karena kurangnya publikasi menurutku, maka kita kurang memaknai dan mengerti hal tersebut, kayak gitu sih. Menurutku kalau disuruh menjabarkan kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ya tadi itu ya sebenarnya juga ada yang namanya arsitektur Nusantara gitu ya kan, yang perlu teman-teman semua ketahui. Jadi ada adat dan juga budaya sebenarnya juga ada hubungannya loh sama yang namanya arsitektur seperti itu. Baik, oke. Nah, kalau berbicara soal bentuk-bentuknya nih kok, sebenarnya bentuk-bentuknya dari adat dan juga budaya dalam arsitektur sendiri itu apa sih bentuk-bentuknya, bentuk fisiknya mungkin seperti itu. Bisa dijelasin nggak sih kok ke kita semua? Sebenarnya opini saya tentang bentuk-bentuk di dalam yang menjelma dalam estetika bangunan itu adalah sesuatu yang nampak dan tidak nampak ya. Nah, yang nampak itu berarti nyaman secara visual, secara indera kita, secara indera penglihatan, terutama penglihatan, kita nyaman untuk melihat segala sesuatunya kayak gitu. Yang kedua itu adalah hal yang tidak nampak ya. Nah, itu nyaman secara rasa, secara hati, kita merasa nyaman untuk berada di tempat tersebut. Nah, saya ambil contoh, kan terkadang kita berada di suatu bangunan, secara tampak kita lihat itu sangat indah kayak gitu, secara visual itu indah, namun kita kadang nggak merasa nyaman untuk berada di bangunan tersebut. Mungkin karena skala bangunannya terlalu besar atau terlalu kecil, mungkin karena tema ruangannya tidak sesuai dengan peruntukannya ya, seperti itu. Nah, kemudian menurut saya sih gimana ya,
semuanya itu akan indah dengan porsinya ya. Jika sesuai dengan porsinya gitu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang juga. Sesuatu yang berlebihan kan nggak tentu baik juga kayak gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Gitu. Betul, oke. Jadi kadang-kadang memang berarti bentuknya itu tidak hanya secara bentuk fisik, tapi juga bagaimana rasa kita nyaman di satu bangunan tersebut juga ya. Ya. Oke, dan Betul. semua itu indah sesuai dengan porsinya. Iya. Quotes yang bagus sekali ya untuk obrolan kita hari ini. Oke, mantap sekali tuh. Baiklah, tapi kalau misalkan di Indonesia sendiri nih ya, di Indonesia sendiri itu ada nggak sih ciri khas estetika bangunan yang emang itu tuh Indonesia banget gitu, sesuai dengan budaya dan juga adat Indonesia? Ada nggak sih kok sebenarnya? Sebenarnya kalau harus mengklasifikasikan bagaimana tentang arsitektur lokal atau arsitektur Nusantara, sebenarnya sangat luas. Tapi di sini aku bicara secara general aja ya. Itu jadi otomatis kalau arsitektur Nusantara itu menggunakan material lokal ya, material lokal atau material yang sekitar yang dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian untuk di kebanyakan arsitektur tradisional itu bangunannya itu tidak melukai bumi. Nah, oleh karena itu merupakan bangunan yang tahan gempa karena strukturnya itu dapat mengikuti goyangan kayak gitu. Nah, dia tuh memakai fondasi tapi berbeda dengan bangunan-bangunan yang seperti di era modern ini, seperti skyscraper yang ada di kota-kota besar itu. Dia tuh untuk arsitektur Nusantara itu bangunannya itu dia menggunakan fondasi dangkal. Nah, kemudian yang saya tekankan untuk arsitektur lokal itu merupakan arsitektur yang dibangun oleh masyarakat sendiri. Menurut saya seperti itu sih, kayak gitu. Nah, sebenarnya sih di dalam kehidupan sekarang ini memang ada degradasi menurut saya. Nah, karena gimana ya? Arsitektur Nusantara itu terkenal dengan DNA-nya yang gotong royong kayak gitu. Contohnya, untuk membangun rumah-rumah adat itu dapat berdiri karena adanya kerjasama. Nah, untuk misalkan kita mau mendirikan suatu tiang, untuk berdirinya suatu bangunan, kita mau bikin tiang itu harus kerjasama gitu loh. Gak bisa dilakukan sendiri gitu. Nah, secara tidak langsung orang yang terlibat dalam proses itu juga dari tidak mengerti, dia menjadi mengerti untuk membangun suatu rumah tersebut kayak gitu. Nah, kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Tapi berarti kalau misalkan nih ya Ko ya, ada pertanyaan istilahnya sebagai orang awam nih ya kan Ko ya, kayak apakah bentuk-bentuk arsitektur Nusantara itu ya seperti misal kalau di Sumatera ya kan ada yang namanya rumah gandang gitu ya. Bangunannya fisiknya itu adalah menggunakan atap yang tinggi gitu loh kan. Beda lagi dengan misalkan di Sumatera Selatan, misalkan kalau Sumatera Selatan tuh lebih ke kayak trapesium gitu kan. Berbeda juga dengan yang di Jawa, bahkan juga sampai di Papua. Itu sebenarnya termasuk juga arsitektur Nusantara yang memang menjadi khas atau bukan termasuk sebenarnya kalau itu? Menurut Ko Robert sendiri gimana? Secara simpel sih menurutku memang ya tentu saja termasuk dalam arsitektur Nusantara itu sendiri. Kalau menurutku sih secara simpel arsitektur Indonesia itu merupakan arsitektur yang berguna untuk masyarakat luas gitu. Arsitektur Indonesia cenderung kebanyakan itu melibatkan masyarakat dalam proses-prosesnya kayak gitu. Jika bicara secara estetik arsitektural sih menurut saya terlalu luas karena Indonesia tersusun dari berbagai macam pulau dan daerah juga gitu. Namun jika saya kerucutkan dengan ambil contoh dari Pulau Dewata atau Bali yang terkenal dengan adat dan istiadatnya yang cukup kental, bahkan untuk arsitekturnya sampai saat ini pun masih dijaga oleh masyarakat dan pemerintah. Kemudian saya akan share sedikit pengalaman. Mungkin saya akan share sedikit pengalaman mungkin untuk lebih jelasnya gitu. Nah, sebagai saya sebagai arsitek sih, saya biasanya sih dalam mendesain itu saya
isi adatnya yang di setempat itu, dan peraturan-peraturan tentang kelokalitasan dan kearifan lokal yang ada. Yang dalam hal ini di Bali itu menggunakan yang disebut dengan Asta Kosala Kosali gitu, kayak gitu sih. Yang di dalamnya itu terdapat bagaimana ajaran-ajaran untuk menuntun generasi muda dalam membangun rumah, kayak gitu sih. Bagaimana satuan-satuan untuk membangun rumah, kayak gitu sih. Jadi uniknya arsitektur di Nusantara itu seperti gimana ya? Dia tuh ukurannya tuh kalau biasanya kan kita di modern itu kan pakai ada meteran gitu kan, ada meteran yang tarik, ada meteran yang laser kayak gitu. Nah, untuk yang di Bali itu dia menggunakan kalau nggak salah Asta, Depa, dan Hasta atau gimana gitu. Dia tuh pakai satuan Ya, yang Hasta, ada di betul, tubuh Hasta. manusia. Gitu kayak gitu. Sebenarnya itu yang harus dilestarikan sih. Oh sorry, kalau nggak salah Musti, Hasta, dan Depa kalau nggak salah. Kayak gitu sih. Oke. Dan Jadi berarti gimana, sebenarnya ngomongin arsitektur tentara lagi bukan hanya dari bentuk fisik ya kan, bukan hanya dari istilahnya perbedaan-perbedaan antara satu dan budaya yang lain secara ada bentuk budayanya, tetapi juga bagaimana arsitektur Nusantara ini juga istilahnya mengatur unsur-unsur membangun yang sebenarnya juga ya kan kok ya. Jadi bagaimana kita secara fungsional, fondasi dan lain sebagainya, pengukuran, itulah juga yang termasuk juga unsur-unsur arsitektur Nusantara. Budaya yang juga ada ditinggalkan oleh terdahulu kita juga yang sampai sekarang pun juga yaitu menjadi budaya juga mengangkat arsitektur seperti itu ya kok ya. Oke, menarik sekali. Tapi kalau misalkan sampai sekarang ya kan kok ya sudah era modern seperti itu, era modern, masih nggak sih sebenarnya arsitektur Nusantara ini dipergunakan, diimplementasikan di tengah-tengah arsitektur modern sekarang di Indonesia secara khusus? Gimana kok? Mungkin saya akan menjelaskan dengan kacamata arsitektur modern di Bali karena beberapa proyek saya akhir-akhir ini itu untuk tahun ini sih kami memberanikan diri untuk masuk di Bali kayak gitu. Oleh karena itu kenapa saya menjelaskannya kenapa kok melulu Bali kayak gitu. Nah, itu mungkin untuk di Bali sendiri itu owner saya itu banyak yang untuk klien saya itu banyak yang menginginkan bahwa bangunannya itu terlihat semodern mungkin dengan benar-benar menghilangkan 100% gaya khas arsitektur Balinya kayak gitu. Ya menurut saya kan ya sayang banget kayak gitu kan. Nah, kalau di dalam contoh konkretnya dalam project itu yang pernah saya alami sih. Itu jadi di gambar suatu, jadi ada satu project. Di dalamnya itu ada dua versi gambar. Ada dua versi gambar. Yang versi pertama adalah versi arsitektur khas Bali yang hanya digunakan untuk mengeluarkan izin saja. Kayak gitu. Kemudian ada versi gambar kerja khas modern. Yang khas modern ini yang nantinya akan diserahkan kontraktor untuk membangun bangunan tersebut. Iya, maksud saya dalam hal ini kan gimana ya? Jika ada, jadi gimana? Kalau ada misalkan ada inspeksi, kalau bicara buruknya, jika ada inspeksi oleh dinas setempat gitu, sebenarnya biasanya ownernya tuh memiliki alasan yang gampang banget ya gitu, bahwa dia nggak bisa pakai arsitektur Bali ini karena mahal kayak gitu. Jadi kalau dia menggunakan gaya arsitektur khas Bali, maka akan terjadi over budget kayak gitu sih, kayak gitu. Dan kan sayang banget kan, soalnya kan kalau kayak gitu kan menghilangkan gaya atau langgam arsitektur Bali setempat kayak gitu sih. Namun beberapa problem yang dalam membangun gaya khas Bali pada era modern ini sebenarnya nggak bisa disalahin juga, soalnya arsitektur Bali itu identik dengan lahan yang luas sebenarnya. Lahannya itu cenderung luas dan di dalamnya itu terdapat beberapa masa-masa bangunan yang kecil kayak gitu. Nah, sedangkan di era seperti modern seperti ini itu banyak lahan yang sempit banget gitu. Yang sempit. Sehingga nggak mungkin banget untuk dibangun arsitektur khas gaya Bali yang asli kayak gitu loh. Kayak gitu. Kemudian
mungkin kelangkaan bahan bangunan juga bisa jadi faktor. Kemudian ada SDM yang terbatas. Saya bicara kembali lagi di arsitektur Bali ya. SDM yang terbatas maksud saya itu kan di dalam arsitektur Bali kan banyak terdapat ornamen-ornamen. Tentu saja kan kita tidak bisa datengin tukang dari Pulau Jawa untuk datang ke Bali karena mereka kan nggak bisa melakukan ya yang khas Bali. Mungkin mereka tidak terbiasa kayak gitu sih menurutku. Jadi gaya Bali cenderung sedikit lebih mahal sih daripada bangunan yang fungsional pada umumnya kayak gitu. Oke. Tapi case ini sebenarnya kejadiannya kira-kira di Bali aja atau juga mungkin di beberapa tempat di Indonesia juga kurang lebih sama tuh kalau pandangannya tuh. Jadi kan kita lihat dari kacamata di Bali karena kan banyak wisatawan atau backpackers kayak gitu loh. Ya. Nah, maka dari pemerintah setempat juga mungkin dari pemerintahnya sendiri mereka membuat regulasi khusus untuk daerah khusus Bali ini supaya kelokalitasannya tersebut nggak hilang kayak gitu sih. Nah sebenarnya dalam hal ini saya sebagai arsitek itu ditemukan dengan dilema ya. Nah itu antara bagaimana mengambil jalan tengah antara melestarikan arsitektur khas Bali yang mahal dengan keinginan klien untuk membuat rumah yang seminimalis mungkin dengan menghilangkan 100% gaya khas Bali seperti itu. Oke. Baik, kalau tadi penjelasan yang sangat komprehensif juga ya kan. Tapi kalau misalkan kita berbicara soal bangunan yang kental akan estetika bangunan yang mengambil unsur-unsur budaya, misalkan seperti itu ya, Bu ya. Kira-kira selain monumental misalkan ya kan, misalnya kan sekarang ini kan kalau misalkan sebagai orang awam nih ya kan, ngertinya tuh kalau misalkan bangunan-bangunan yang mengandung unsur-unsur budaya gitu ya kan ya sangat erat dengan yang namanya bangunan monumental, yang mungkin bangunan-bangunan kedaerahan seperti itu. Tapi mungkin nggak sih sebenarnya arsitektur Nusantara ini juga diterapkan di rumah hunian gitu tuh. Sebenarnya ada nggak penggunaannya di rumah hunian? Gimana itu kok? Menurut saya kalau sangat memungkinkan sih. Kalau secara general sih unsur adat dan budaya setiap gaya arsitektur itu biasanya dapat menurut saya diklasifikasikan secara material, biasanya menggunakan material sekitar seperti itu. Kemudian konsep-konsep yang tergantung dalam kelokalitasan sekitar. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi ukuran-ukuran dalam hal ini untuk di daerah Bali menggunakan anatomi tubuh kayak gitu. Kemudian di dalamnya juga ada hierarki itu seperti adanya sequence atau alur dalam bangunan tersebut. Kemudian komposisi bangunan seperti apa. Yang saya mau jelaskan di sini itu bagaimana caranya kita mengambil menangkap bagaimana intisari dari ciri khas arsitektur lokal tersebut untuk dimasukkan ke dalam bangunan yang modern seperti itu. Itu sih menurut saya. Sebenarnya kalau bicara di arsitektur di Indonesia itu sebenarnya akhir-akhir ini juga banyak juga pengaruh dari arsitektur mancanegara kayak gitu. Kayak kan kita banyak lihat di mana di perumahan-perumahan seperti itu kan banyak rumah seperti kayak Yunani, Greek style architecture gitu, yang terkenal dengan ornamen-ornamennya yang rumit gitu. Ya, menurut saya sih memang ada orang yang suka dengan ornamen-ornamen gitu. Bahkan kalau mereka melihat gak ada ornamennya, mereka lihat itu gak indah kayak gitu. Jadi gimana kita menjembatani hal itu sebagai arsitek sih kayak gitu sih. Dan setiap daerah katakanlah kita berada di Bali, kita berada di Kalimantan, kita berada di Sumatera, itu setiap daerahnya itu memiliki ciri khas dan keunikannya yang sendiri-sendiri. Dan kita itu nggak mungkin untuk menghafalkan bagaimana karakteristik dan ciri khas setiap gaya arsitekturnya gitu. Jadi saya sendiri memang
walaupun menurut saya yang expert pun harus belajar dulu kayak gitu loh kalau mau mendalami itu gitu. Tuh. Oke, tapi yang jelas berarti untuk rumah hunian sebenarnya punya kemungkinan lah ya untuk bisa yang namanya menggunakan istilahnya tadi unsur-unsur budaya dan juga adat ya dalam rumah huniannya seperti itu. Tapi tadi kan seperti yang Koko juga jelaskan kan, jadi gak hanya eksterior tapi juga interior jatuhnya ya kan. Interior itu juga mengandung peranan penting juga untuk kita menunjukkan bahwa oh ya ini rumah kita ini mengandung unsur-unsur adat dan juga budaya seperti itu ya kan, Nusantara arsitektur seperti itu. Tapi untuk soal budgetingnya nih kok kira-kira akan lebih tinggi nggak sih pada akhirnya seperti itu? Dan kira-kira untuk milenial sekarang lah ya yang lagi mungkin nyari rumah, pengen bangun rumah baru gitu ya kan, untuk budgetingnya sendiri seperti apa nih kok? Ada sarankah dari Koko? Silahkan. Untuk budgeting sih sebenarnya sih pengalaman saya sih tidak sedikit owner ya yang dalam hal ini di Bali, owner saya di Bali yang sebenarnya itu mereka sangat ingin menggunakan style kebalian atau biasanya tuh orang Bali sekitar itu menyebutnya dengan style Bebadungan. Nah, style Bebadungan itu merupakan style yang berada di Kabupaten Bandung dan Denpasar. Nah, seperti itu. Nah, namun beberapa klien saya tuh memilih untuk melupakan atau cuek hal tersebut. Di antara lain menurut saya penyebabnya itu seperti investasi biaya yang tidak sedikit karena memiliki beberapa elemen khas tradisional seperti material kayu, batu bara, bata merah, serta ornamen-ornamen yang diukir. Yang dalam hal ini contohnya kita ambil contoh batu karas itu memiliki harga yang cukup mahal, sangat mahal sih menurutku kayak gitu. Terus kemudian karena bangunan di Bali itu berbau sangat kalau nyeni lah, sangat nyeni kayak gitu. Pembangunannya itu membutuhkan waktu yang lumayan lama sih menurut saya. Jadi mahal di ongkos seperti itu karena terdapat banyak ornamen kayak gitu. Udah banyak ornamen, tingkat kesulitan juga memakan waktu akhirnya ya Bu ya. Iya. Okay. Kemudian jadi makanya tadi untuk tantangannya juga itu sebenarnya. Iya, betul. Untuk maintenance-nya juga otomatis lebih susah juga sih, gitu. Harus ada perawatan lebih kayak gitu. Oke. Jadi untuk semuanya ya mungkin nggak hanya cuman rumah hunian ya, mungkin juga pengen bikin kafe misalkan ya kan, atau tempat usaha gitu ya, yang menggunakan arsitektur Nusantara seperti itu ada tantangan-tantangan seperti itu ya kan, dari mulai segi budgeting, maintenance-nya pula, tentu harus ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Tapi kalau misalkan seperti itu ya Ko ya keadaannya, mungkinkah kalau misalkan ada statement berarti arsitektur Nusantara ini tidak bisa efektif untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman? Bisa dikatakan seperti itu nggak? Sebenarnya untuk hal ini bisa dikatakan seperti itu. Tapi masalahnya apakah kita ingin ikut serta dalam melestarikan budaya setempat atau kita akan larut dengan ego kita sendiri untuk membangun arsitektur yang modern kayak gitu sih. Sebenarnya kita harus melihat di mana kita akan membangun bangunan tersebut gitu. Kan sebenarnya kalau katakanlah kita di Bali, kita bikin rumah yang semodern mungkin dengan menghilangkan gaya 100%. Jadi kebaliannya itu udah hilang gitu ya. Sebenarnya kita itu kan ya mematikan kebaliannya juga. Nah nanti seperti wisatawan mancanegara itu juga otomatis menurutku sih otomatis juga lama-lama akan pudar gitu loh. Jadi lama-lama nggak ada yang datang kayak gitu kan sayang banget kayak gitu sih. Menurutku sih ya memang kita sama-sama harus saling jaga kayak gitu sih. Jadi sebenarnya tinggal upaya kembali lagi ya, gimana caranya bisa kita combine kedua unsur tersebut, modern dan juga mungkin Nusantara ya kan, yang sangat-sangat ada dan juga budaya seperti itu. Daerah-daerah sekarang sebenarnya masih mungkin berarti ya Pak ya, masih ada kemungkinan bisa seperti itu. Jadi tapi sebagai biasanya biasanya seperti apa? biasanya sih
Jadi biasanya sih kalau biasanya dalam bikin bangunan di Bali itu sih biasanya saya menyarankan untuk uh, gimana ya, kayak hierarki yang tadi itu ada nista, utama, dan madya. Itu biasanya itu saya masukkan ke dalam bangunan itu. Bahkan untuk bangunan yang berbentuk modern pun itu masih bisa untuk dimasukkan seperti itu. Nah, kemudian saya berusaha untuk walaupun bangunannya minimalis, fungsional, itu biasanya saya memasukkan elemen-elemen seperti ke Bali-Balian. Itu biasanya kita tahu kalau misalkan di depan rumah Bali itu kayak seperti ada pintu yang berbentuk gapura, itu mereka sebutnya dengan angkul-angkul. Nah, itu biasanya untuk entrance-nya itu biasanya kita pakai itu kayak gitu. Itu juga menurut saya bisa masuk dalam arsitektur modern juga gitu. Jadi di sini saya berusaha untuk ambil jalan tengah untuk menjabatani antara budget dan tetap jaga kebaliannya itu gitu. Kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya memang tergantung bagaimana nantinya sebagai arsitek maupun juga maybe sebagai klien sendiri yang punya bangunan untuk bisa punya emang komitmen. Oke, mau nggak ini kira-kira kita cari cara untuk bisa combine keduanya. Iya, betul. Iya. Dan by the way Niko ya, untuk diskusi terakhir kita nih, kalau menurut Koko sendiri kira-kira apa sih kesulitan dari pengalaman Koko selama ini ya, kesulitan paling tinggi lah soal ngomongin aset Nusantara saat kita membangun rumah atau membangun bangunan apapun dengan unsur budaya juga adat yang kental dalam setiap bangunan. Gimana menurut Koko? Silahkan. Sebenarnya kalau menurut saya sih, kalau kesulitannya itu gimana ya, di Indonesia tuh banyak sekali langgam atau gaya arsitektur yang ada, sehingga kita sebagai arsitek itu harus belajar lebih untuk mempelajari tentang bagaimana budaya tersebut atau gaya. Kita harus explore material apa yang ada di daerah tersebut. Kemudian kesulitan yang lain itu di era modern seperti ini, ya yang saya katakan seperti tadi itu bagaimana menjembatani antara budget dan arsitektur lokal itu yang cenderung mahal gitu. Dalam hal ini, dalam konteks Bali ya, saya bicara kayak gitu sih. Tapi sebenarnya sih kalau dikatakan kesulitan sih bukan kesulitan sih menurut saya. Tapi hal tersebut merupakan gimana ya, opportunity sebagai kita untuk kita sebagai arsitek untuk bagaimana kita mengeksplorasi dan ikut bagaimana kita eksplor dan ikut ambil bagian dalam melestarikan adat dan budaya setempat seperti itu. Oke. Mungkin juga bisa dibilang challenge ya, tantangannya juga untuk arsitek di sana nih kira-kira ya, yang mungkin sudah waktunya juga kita tetap beradaptasi dengan dunia modern, tapi juga jangan sampai kita melupakan unsur-unsur estetika bangunan yang kental akan adat dan juga budaya. Begitu ya, Koya, kurang lebih. Oke, baiklah sobat semuanya. Diskusi antara saya dan juga Koko kita cukupkan sampai sini. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para sobat Atiko semuanya. Karena kita sudah memilih beberapa pertanyaan yang paling menarik yang akan kita tanyakan kepada expert kita hari ini. Oke, ada 2 pertanyaan terlebih dahulu. Yang pertama dari Felix Jo. Pertanyaannya kok adalah, seiring berkembangnya pembangunan di Indonesia, semakin modern bangunan, maka akan semakin sulit menaruh nilai budaya. Sedangkan arsitek zaman sekarang lebih suka mendesain sesuatu yang modern saja. Bagaimana tanggapan Bapak? Bisa jadi 5 tahun ke depan bangunan-bangunan Indonesia bakalan modern semua. Gimana tanggapannya dari Ko Robert? Silahkan. Sebenarnya seperti yang saya jelasin tadi sih, gimana ya, kita sebagai sedikit banyak itu kita harus mengedukasi untuk mengedukasi klien ya sebenarnya. Bagaimana kita mengajak klien tersebut untuk ikut serta dalam melestarikan budaya setempat seperti itu gitu. Nah, sebenarnya kalau bicara modern seperti ini, kita juga agak sulit juga, soalnya menurut saya sih arsitek sekarang ya termasuk saya sih agak bisa
dianggap orang yang berbudaya banget kayak gitu ya nggak bisa disebut seperti itu. Tapi sebenarnya kalau diomong penyebabnya sih menurut saya sih ada sih dari pendidikan arsitektur sendiri itu banyak sedikitnya tuh dipengaruhi oleh kolonial Belanda gitu. Nah, yang diajarkan itu adalah arsitektur yang modern di dunia industri. Nah, seperti contoh konkretnya dalam dekade ini ada rumah Wairebo. Rumah Wairebo itu diketahui oleh banyak wisatawan mancanegara, tapi kita sendiri sebagai orang lokal itu nggak tahu ada rumah seperti itu kayak gitu. Nah, kayak gitu sih, kurang lebih kayak gitu sih menurutku. Bagaimana kita mengedukasi klien dan orang-orang sekitar kayak gitu. Iya, seharusnya pun juga justru sebagai arsitek juga nantinya harus menjadi tombak utama ya kan, bisa saling edukasi soal pentingnya juga kita jangan sampai benar-benar melunturkan semuanya ya, unsur-unsur budaya juga ada. Luar biasa kalau pertanyaan pertama. Terima kasih juga untuk Felix Jonas dengan pertanyaan ya, semoga nanti akan berkesempatan mendapatkan hadiah giveaway juga nanti ya. Oke, kita ke pertanyaan kedua ini Korban, ada dari Aga Wiranata seperti itu. Tadi Mas Aga ini juga salah satu yang paling aktif sekali ya, kalau saya lihat dari tadi komentarnya banyak sekali, luar biasa. Terima kasih, saya sangat interaktif di live ATG kali ini. Pertanyaannya adalah, apakah bisa model arsitek modern dan adat dapat digabungkan dalam sebuah bangunan rumah? Dan perbedaan apakah yang paling mencolok antara keduanya? Silakan dijawab. Bisa. Sebenarnya sih saya dalam membangun sebuah karya arsitektur itu, maka yang tadi saya katakan itu kan ada pertanyaan bahwa apakah seorang Julius Robert memiliki style tersendiri. Sebenarnya saya nggak punya style tersendiri. Saya tuh dalam membangun itu selalu menggunakan style yang kontemporer ya. Bagaimana mengcombine beberapa style menjadi suatu kesatuan yang menurut saya dapat unity, seperti itu sih. Untuk yang dikatakan Pak Aga Wiranata ini kan, apakah bisa model arsitek modern dapat digabungkan dalam sebuah rumah? Itu ya tentu saja bisa sih. Nah, seperti yang saya tadi jelaskan untuk di rumah Bali, bagaimana kita menyerap intisari dari style tersebut, kemudian kita aplikasikan ke dalam bangunan yang modern, seperti kita menggunakan angkul yang seperti saya jelaskan tadi itu juga bisa gitu. Bagaimana hierarki atau sequence yang kita masukkan ke dalam bangunan tersebut itu bisa kok kalau kita ingin mencoba masukkan di bangunan modern kayak gitu sih menurut saya. Oke, jadi seperti jawaban yang sebelum-sebelumnya juga ya aku ya, sebenarnya sangat bisa sekali dan sangat mungkin adanya penyatuan antara unsur budaya dan juga modern seperti itu. Semoga terjawab dengan baik ya untuk saudara Aga Wiranata. Oke, kita ke pertanyaan yang ketiga kok ya. Tapi sebelum itu semuanya setelah ikut kembali lagi. Ayo yang mau nanya silahkan, karena kita masih buka slot untuk nanti kita akan memilih pemenang giveaway dengan pertanyaan terbaik seperti itu. Karena sejauh ini masih ada 3 pertanyaan yang kita rasa menarik. Yang lainnya boleh banget tanya lagi silahkan, karena kita masih mencari pemenangnya seperti itu untuk bisa mendapatkan giveaway hadiah langsung dari Alticon Paint seperti itu. Oke, pertanyaan ketiga ini aku ya, sama dari saudara Aga Wiranata lagi. Pertanyaan banyak banget soalnya di beliau menyampaikan pertanyaannya. Pertanyaan ketiga adalah, apa benar ada etika profesi arsitek dalam penerapannya terhadap suatu bangunan? Bila konsumen meminta mode bentuk modern dicampur dengan adat, apakah bisa dan mengandung etika profesi tersebut? Seperti apa aku jawabannya? Silahkan. Memang ada tatanan khusus ya, seperti Bali itu kita harus berpedoman pada Asta Kusala Kosali tersebut, yang itu kalau gampangnya itu merupakan kamus ya, kamusnya dalam membangun arsitektur di Bali. Nah, biasanya kalau saya membangun ada bangunan di Bali itu saya bekerja sama dengan Undagi. Undagi merupakan arsitek lokal,
arsitek lokal. Jadi orang Bali menyebut dengan arsitek adatnya itu dengan undagi, dengan sebutan undagi. Biasanya saya ada konsultasi khusus dengan undagi tersebut, kayak gitu sih. Jadi berarti memang kalau ngomongin soal etika tuh kita juga harus bisa istilahnya mengikuti daerah setempat juga pada akhirnya, seperti itu ya. Iya, daerah setempat, seperti betul. apa ketentuan-ketentuannya ya kan. Mungkin kalau di Bali tadi ada yang namanya undagi tadi, kalau daerah lain mungkin ya kita akan menyesuaikan lagi seperti itu ya Kak ya, tergantung Iya. juga di masing-masing daerah. Oke, sambil kita tunggu pertanyaan nih ya Kak ya, coba saya di sini pengen scroll tanggapan dari Sobat Alkikut. Ada dari Muhammad Ridho, Antulo 97. Luar biasa Kak, sukses selalu dan bergerak maju terus Alkikut Pain. Luar biasa, terima kasih Saudara Muhammad Ridho. Dan yang lainnya juga luar biasa, ini ada Kak Awilma, keren katanya. Juga dari Muhammad Ridho kembali, mantap Koko, sukses dan sehat selalu. Terima kasih Sobat Alkikut sangat setia ya menonton live Instagram kita di Bincang Santai seperti itu ya. Ini ada pertanyaan menarik sih kok dari Jerry Glenn J seperti itu ya. Beliau bertanya, material lokal apa yang punya potensi untuk dikembangkan tapi belum banyak diekspos atau digunakan pada sektor di Indonesia? Ini menarik nih, silakan diberikan jawabannya. Silakan Ko Robert. Sebenarnya kalau bicara tentang material apa yang potensi untuk dikembangkan, menurut saya sih material bambu sih menurut saya. Karena material bambu itu di mana bambu itu gampang tumbuh ya. Di mana-mana itu kita selalu menjumpai ya, bambu itu adalah kita jalan kemana itu ada bambu jenis apa. Di mana kita di Jawa ada bambu jenis tertentu kayak gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa brand-brand di Indonesia yang sudah masuk untuk mulai mengembangkan material bambu seperti ini. Seperti saya sebutkan itu ada Reholz. Untuk Reholz itu dia membuat panel-panel seperti kayu, padahal materialnya itu dari bambu kayak gitu. Saya setelah saya lihat sampelnya itu, saya juga bingung, apakah ini kok kelihatan kayak kayu ya, padahal dia speknya itu bambu, menggunakan bambu kayak gitu sih kan. Sebenarnya untuk alternatif dalam mengganti material kayu sih. Kalau kayu kan tumbuhnya juga lama. Kalau kayu kan tumbuhnya lama, kalau bambu kan tumbuhnya kan lebih cepat ya, saya kira kayak gitu. Betul. Jadi sebenarnya arsitektur Nusantara ini juga sangat-sangat erat hubungannya dengan tadi istilahnya green architecture juga larinya ya sebenarnya ya. Dan juga ada banyak sekali kesempatan untuk ada substitusi, istilahnya substitusi. Makanya tadi ya kan misalkan ada material kayu jadi dari bambu dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak sekali kemungkinan dan juga banyak manfaat sekali ya tentang menerapkan yang namanya arsitektur Nusantara tadi. Luar biasa. Baik. Ini saya masih sambil scrolling juga sedikit, apakah ada pertanyaan-pertanyaan lainnya yang juga sangat menarik dan perlu untuk kita perbincangkan begitu ya. Oke. Baiklah. Oke, ada lagi pertanyaan dari Bayu Setiawan. Wah, ini bagus sekali nih. Saya coba cari dulu kembali ya. Tadi ada pertanyaan dari Bayu Setiawan. Kita scrolling sedikit. Oke. Kita scrolling, baiklah. Saya bisa tunggu. Tapi kurang lebih pertanyaannya terkait dengan rumah adat. Biasanya kan sangat membutuhkan lahan yang luas, kembali lagi ya, kayak sangat membutuhkan lahan yang luas. Nah, kira-kira kalau misalkan di luar Bali lah, mungkin di luar Bali, di daerah-daerah lain, kira-kira memungkinkan nggak sih kalau kita pengen rumah yang ada unsur adatnya, tapi kita nggak punya lahan yang luas seperti itu ya kan? Kita pengennya menggunakan istilahnya lahan yang juga memang sempit seperti itu. Nah, kira-kira cara mengatasi masalah tersebut dari era modern seperti sekarang yang tentunya lahannya sedikit, kira-kira kita harus bagaimana ini? Mohon pencerahannya, silahkan Ko Robert. Iya, memang perbedaan dari arsitektur yang lampau, yang seperti rumah-rumah adat, yaitu mengapa mereka cenderung ke
horizontal. Kenapa bangunannya tidak vertikal? Karena mereka pada saat itu memiliki lahan yang berlimpah seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk menyiasati hal tersebut? Jika owner ingin rumahnya bernuansa keadatan, tapi lahannya yang sempit, menurut saya sih, bagaimana kita menyerap intisari dari adat yang diambil itu. Misalkan kita ambil contoh, misalkan adat Jawa seperti apa gitu. Misalkan di Jawa cenderung untuk bagaimana kita kumpul berkeluarga seperti itu. Nah, bagaimana kita membesarkan ruang komunal untuk bertemu dengan keluarga. Nah, tapi bedanya untuk yang dulu kan biasanya secara horizontal, kita tarik secara vertikal, kita ambil bangunan tersebut bisa ditaruh di atasnya atau gimana gitu sih. Sebetulnya semuanya bisa disiasati, seperti pemilihan material seperti apa kayak gitu sih. Bagaimana memasukkan ornamen-ornamen khas daerah tersebut, seperti itu juga bisa sih. Oke, jadi ada banyak sekali cara ya. Mulai dari yang dulu biasanya kita kalau untuk unsur-unsur adat dan budayanya itu kita pakai lahan yang memang horizontal, bisa vertikal. Kalau sekarang ya kan, juga istilahnya bagaimana komitmen kembali lagi mungkin ya kok ya, kalau emang mau pasti bisa seperti itu ya kan. Seperti yang kita hari ini bisa bincang santai gitu. Oke, kalau terakhir untuk closing statement bagaimana Korban tentang tema kita hari ini, share tips untuk kita semua terkait dengan aset Nusantara ini ya kan, adat dan juga seni bangunan dari Korban sendiri. Silahkan singkat saja. Kalau misalkan saya harus menyimpulkan sih, sebenarnya segala sesuatunya tentang arsitektur itu adalah mengenai past, present, and future. Bagaimana kita belajar dari masa lalu, kemudian bagaimana kita menerapkan pada hari ini, kemudian bagaimana tentang kita merenungkan untuk masa depan. Kayak gitu sih menurutku. Baik, jadi bagaimana kita semua di sini ya, nggak hanya arsitek seperti itu ya, kita semua di sini arsitek maupun juga kita sebagai misalnya konsumen ya kan, yang memiliki hunian juga bangunan apapun itu, perlu sekali yang namanya tadi 3 unsur tadi ya Boy ya, ada past, present, dan juga future tadi itu ya. Kita harus bisa berpikir akan semua itu, gimana caranya kita bisa mengcombine bagaimana unsur-unsur juga budaya yang lalu ya kan, past yang kita bisa terapkan di sekarang ini present, dan bagaimana juga bisa bermanfaat untuk ke depannya future. Kurang lebih seperti itu. Thank you so much kok hari ini Korban luar biasa sekali sudah live bersama dengan Alki Kutin hari ini, luar biasa. Sharingnya juga materinya kita lumayan berat tapi bisa dikemas dengan mudah banget dari apa yang kamu sampaikan, sehingga saya sebagai orang awam pun bisa ngerti, oh ternyata di arsitektur ini juga soal budaya dan juga ada terus bangunan juga sangat ada kolerasi di tengah-tengah kita seperti itu. Thank you so much atas waktunya.